mandiri, berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Bu Fatin Munirah Syauki. Saya mengampu pelajaran biologi di Madrasah Aliyah Hidayatullah, Pring Surat. Dalam kesempatan ini, kita akan belajar mengenai materi biologi, yaitu kelas 10, mengenal lebih dekat dengan Kingdom Monera. Apa yang ada di benak kalian ketika kalian mendengar kata-kata Monera? Ada yang pernah dengar? Nah, kalau misalnya belum, mari kita lihat tayangan berikut ini. Tin, kamu suka yogurt nggak? Suka banget, apalagi menurut artikel yang sudah kubaca, yogurt itu menyehatkan loh. Iya, benar. Menyehatkan buat saluran pencernaan kita. Dan menurut artikel yang aku baca, yogurt ini terbuat dari mikroorganisme yang sangat kecil, yaitu bakteri. Tin, bukannya bakteri itu berbahaya ya? Ada yang berbahaya dan ada yang tidak. Nah, supaya kita lebih mengenal bakteri, lebih baik kita baca komik digital berikut ini. Hai guys, kenalin, namaku Archaebacteria alias bakteri purba. Salam kenal juga, namaku Eubacteria alias bakteri sejati. Kenapa kita masuk ke kingdom yang sama? Nih, aku kasih tahu ya bro, kita sama-sama punya satu sel, nama kerennya uniseluler. Oh iya ya bro, selain itu apa lagi ya? Kita juga hanya bisa dilihat dengan alat canggih ini, namanya mikroskop. Untuk itu kita disebut makhluk mikroskopis. Memangnya ukuran kita seberapa kecil, Kalau diameternya 0,5 sampai 1 mikron dan untuk panjangnya 1 sampai 20 mikron. Oh gitu, keren banget. Yang ketiga aku tebak sendiri ya, kita ini hidupnya suka berkelompok kan? Iya benar, bahasa kerennya soliter atau berkoloni. Hehe. Oh iya, selain soliter, kita ini termasuk makhluk kosmopolitan loh. Apa itu kosmopolitan? Kosmopolitan itu artinya dapat ditemukan di mana-mana, tergantung cara hidup ataupun jenisnya. Ada yang bisa hidup di kawah gunung berapi, seperti kelompokmu kan? Organ tubuh makhluk hidup lain. Di air, darat, dan udara, semuanya ada ya. Masih ada lagi nggak ya? Masih dong, materi genetik kita tidak memiliki membran inti atau pembungkus inti. Oh iya ya, makanya disebut prokaryotik ya. Yah, betul sekali. Hihi. Oh iya, masih ada lagi. Kita tidak punya organel bermembran. Organel kita hanya ribosom. Oke, makasih ya, aku jadi lebih kenal diriku sendiri. Tunggu dulu. Masih ada lagi? Masih penting ini. Apa, Cara bereproduksi dan peran. Memangnya reproduksi bakteri caranya gimana? Ada yang secara seksual dan ada juga yang secara aseksual. Maksudnya gimana? Reproduksi seksual dengan transduksi, transformasi, dan konjugasi. Kalau reproduksi aseksualnya dengan pembelahan biner. Oh, berarti kalau aku bisanya aseksual dengan pembelahan biner. Terus untuk peran bagaimana? Apakah makhluk sekecil kita punya peran? Jangan salah bro, walaupun lebih kecil dari cabai rawit pun peran kita banyak loh. Wow, peran apa saja? Bisa menguntungkan, bisa juga merugikan. Semua itu bergantung dengan cara hidup dan habitat kita.
Oh, berarti kalau aku hidup di usus hewan ruminansia dan simsalabim aku bisa menghasilkan gas dari situ dan gasnya berguna, itu menguntungkan dong. Iya betul, karena setahu aku gas yang kamu hasilkan itu adalah metana. Gas metana digunakan untuk biogas. Wah, bermanfaat sekali ya. Terus kalau contoh yang merugikan? Kalau yang merugikan itu ketika kita mengambil nutrisi makhluk hidup lain dan menginfeksinya. Oh, gitu. Contohnya? For your information ya, contohnya Mycobacterium tuberculosis yang menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit TBC pada manusia. Oh, berbahaya juga ya. Iya, Teman-teman pasti juga penasaran kan dengan struktur bakteri? Kalau iya, langsung saja ikutin kita hari ini. Stay tune ya. hai kawan, walaupun aku kecil tapi aku punya beberapa struktur unik yang berguna untuk kehidupanku loh. Yang bentuknya seperti ekor itu adalah flagella. Flagella membantuku untuk bergerak. Serabut kecil di permukaan itu namanya pili. Pili membantuku untuk bereproduksi atau bertukar materi genetik. Struktur kaku pembentuk tubuh ini namanya dinding sel. Dinding selku terbuat dari peptidoglikan dan berfungsi untuk melindungi struktur dalamku. Selanjutnya membran sel. Membran selku berfungsi untuk mengatur pertukaran zat dari dalam dan luar sel. Sitoplasma. Sito artinya sel dan plasma artinya cairan. Sitoplasma ini adalah cairan di dalam sel yang digunakan sebagai tempat metabolisme. Nukleolit. Nukleolit ini adalah materi genetik DNA tanpa membran yang berfungsi untuk mengatur aktivitas kehidupanku. Ribosom. Ribosom berfungsi untuk sintesis protein. Plasmid. Plasmid atau DNA ekstrakromosomal, DNA di luar nukleolit, berfungsi untuk pertahanan bakteri. Lekukan dari membran sel itu namanya mesosom. Mesosom berfungsi untuk respirasi sel. Luar biasa sekali ya ciptaan Allah. Ternyata walaupun sekecil itu, bakteri punya struktur yang canggih dan keren sekali. Iya, bener banget. Dinding sel kamu terbuat dari apa? Dari peptidoglikan atau murain. Oh, kalau punyaku dari pseudopeptidoglikan. Berarti kita beda ya? Yoi, sebenarnya baik peptidoglikan atau pseudopeptidoglikan itu senyawa gabungan antara polisakarida, gula kompleks, dan protein. Tapi struktur dan komponennya berbeda. Oh, baru tahu aku. Respon terhadap antibiotik juga beda loh bro. Hah, iya kah? Memangnya gimana? Aku dan kelompokku ketika ada antibiotik sensitif banget. Soalnya pertumbuhan kita bisa terhambat, bahkan bisa mati bro. Oh, kalau aku dan kelompokku tidak sensitif. Oh iya bro, habitatmu kan juga unik, bisa hidup di beberapa tempat ekstrim. Iya sih, untuk itu berdasarkan habitatnya aku dikelompokkan menjadi 3. Pertama, thermoacidofil yang bisa hidup di lingkungan asam dengan suhu tinggi. Contoh spesies dari kelompok ini adalah Sulfolupus. Kedua, halofil yang bisa hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi. Contoh spesies dari kelompok ini adalah Halobacterium. Ketiga, metanogen. Kelompok bakteri ini bisa menghasilkan gas metana. Biasanya hidup di saluran pencernaan hewan ruminansia dan di rawa-rawa. Oh gitu ya, hebat juga kamu.